Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu ya, melanjutkan kembali proyek kita tentang pembuatan sistem informasi zakat fitrah. Yang pertama kita buka Laragon dulu, kemudian kita start all, kita menu, kemudian www proyek kita zakat fitrah. Kita tunggu sebentar, oke? Kemudian kita coba login. Oke, kita coba login menggunakan email dan password yang sudah kita daftarkan. Selanjutnya kita coba buka dulu untuk Laragon. Kita buka terminal, kemudian kita cd to folder zakat fitrah. Oke, kita buka di Visual Studio Code-nya, kode spasi titik. Kemudian kita ketikkan npm random. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa menu lagi ya tentang pembuatan artikel dalam aplikasi kita. Sampai pada berikutnya kita akan coba untuk membuat halaman home yang nantinya bisa diakses secara publik. Baik, kita lihat proses npm run dev masih sementara sedang berjalan. Kita langsung ke codingan. Kita close dulu. Oke. Kita lihat, kalau kita perhatikan untuk proyek kita kemarin, kita bisa melakukan proses tweak. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tweak, diantaranya adalah tentang kategori ya, kategori penerima zakat. Nah, kategori ini sendiri kalau kita buka di tabel plus, itu kan memang sudah menjadi ketetapan, sehingga kita tidak perlu melakukan proses CRUD pada kategori ini. Nah, untuk kategori ini bisa kita buat seedernya, sehingga ketika nanti kita migrate, maka kategori ini langsung otomatis terisi. Nah, kita buka codingan kita dulu. Kita tambahkan tabnya. Kita cd to zakat fitrah. Kemudian kita kita tidak perlu membuat seeder di sini ya. Kita langsung saja ke database seeder sini, database seeder. Kita bisa tambahkan user yang tanpa didaftarkan kita sudah mendapatkan user tersebut ya. Nah, di tabel user ya, kita ada name, email, status. Sekarang kita name, email, misalkan kita berikan nama di sini. Kemudian emailnya. Kemudian kita tambah lagi kita tambah lagi status. Kita isi dengan misalkan 1 ya, sebagai admin. Selanjutnya email verified. Oke, kita lihat dulu di factory.
user factory email very well. Kita buat saja ini. Kemudian untuk passwordnya pakai password saja ya. Kita copy saja yang ada di sini, yang di factory ya. Oke, passwordnya adalah password. Untuk hash kita impor dari Illuminate support fast hash. str juga begitu, kita impor. Oke, kita copy saja dari sini ya, str random, use Illuminate support str. Oke, untuk password ini sendiri kita static ini kita push. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan lagi ya bisa kita copy. Misalkan namanya kita siapa ya. Kemudian misalkan oke, ini untuk seedernya kita ya, khusus untuk user. Jadi ketika nanti kita migrate, maka kita tidak perlu melakukan proses registrasi di sini ya. Kemudian untuk kategori ini sendiri kita akan coba buatkan factory-nya, seedernya. Jadi kategori kita enter, kita import ya modelnya. Karena kita tidak memiliki factory, kita langsung saja create. Nah, kategori itu kan ada kategori saja ya, fieldnya. Kategori diisi dengan misalkan fakir. Jadi ketika kita ingin menambahkan lagi ya kita tambahkan lagi. Ada 8 ya. Fakir, miskin, hamil, kemudian mualaf, garim, selanjutnya fisabilillah, rikab, ibnu sabil. Fisabilillah, rikab, ibnu sabil. Fisabilillah itu rikab, ibnu sabil. Oke, cukup untuk seedernya ya. Selanjutnya ada amil yang nggak perlu kita isikan, nanti bisa melalui proses CRUD ya. Untuk ini sendiri untuk data zakat, oke. Cukup untuk seeder. Kita akan coba membuat lagi tentang post ya, artikel dalam sebuah aplikasi kita, karena ada beberapa nanti yang harus kita isi di dalam situ ya. Oke, kita masuk di sidebar ya, Ctrl P sidebar. Kemudian kalau ingin menghilangkan yang ada di samping sini ya, kita Ctrl D. Kita lihat dulu untuk menunya. Oke, kita copy, kita paste di sini ya. Misalkan di sini adalah artikel. Kita butuh kita ganti namanya. Jadi kalau misalkan seperti ini kita bisa alt Z ya, supaya ke bawah, word wrap.
Ini misalkan daftar artikel ya, bahasa Indonesia. Kemudian mungkin ikonnya bisa kita ganti saja ya, artikel list, artikel list. Oke, kita save. Pasti ada error nanti karena root artikel list tidak ada. Kita lihat, pasti error. Article list not defined. Sekarang kita akan coba buat rootnya dulu ya. Sebelumnya kita buat dulu properti dari Livewire. PHP artisan make Livewire. Oke, kita mau masukkan dia ke dalam sebuah folder namanya post, kemudian artikel list. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah jadi. Kita langsung buat saja untuk artikel editnya. Artikel create ya. Kemudian terakhir artikel edit. Oke, cukup. Sekarang kita lihat di codingannya untuk Livewire, di folder Livewire, kemudian ada post. Nah, sekarang kita mau coba buat di roots, kemudian di web kita buat rootnya. Kita copy saja yang ada di sini. Misalkan di sini adalah artikel ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja, artikel. Sini artikel. List, artikel input, dan artikel edit. Oke, untuk nama propertinya kita ke artikel list, enter, kemudian artikel create, dan terakhir adalah artikel edit. Jangan lupa di artikel edit tuh wildcardnya kita ganti menjadi artikel ya. Artikel bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini tidak konsisten. Artikel ya, bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke terminal dulu. Kita mau buat tabelnya, PHP dengan modelnya, artisan make model post ya. Kita buat modelnya post ya. Kita enter. Sorry ya, untuk model supaya kita lengkap dengan tabelnya, kita bisa menggunakan plug M ya. Kita hapus dulu tadi apa yang kita buat model post ini, kita hapus dulu. Kita ulangi PHP artisan make model post -m supaya langsung dibuatkan migrationnya. Oke, sekarang kita lihat di database, kemudian migration. Nah, karena tabel yang kita buat adalah post dan tabelnya itu post, ada S-nya plural, maka kita tidak perlu mendefinisikan ke dalam modelnya. Oke, kita coba buat ID ya, kemudian untuk tabelnya kita ada foreign ID.
untuk relasi antara post dengan user ID. Jadi kita merelasikan antara tabel post dengan user yang ada sebagai autentikasi ya dari aplikasi kita ini. Oke, untuk berikutnya ada string title atau ya title lah. Ya artinya nama field tabel ini terserah. Kita buat teks, ya, body atau isi dalam artikel. Kemudian terakhir adalah kita buat thumbnail atau gambar ya. Thumbnails. Ini kita buat null label saja. Null label karena bisa tidak dibuat. Tapi saran saya sebenarnya thumbnail ini kalau bisa tetap harus diisi. Oke, untuk tabelnya cukup ya, karena untuk post itu nanti akan kita buat siapa sebenarnya yang melakukan post itu dengan menggunakan tabel user. Oke, kita lihat dulu untuk ada satu lagi yang kurang ya, yaitu dari bawah judul itu harus ada slug ya. Apa guna slug ya? Ya seperti identifier lah dalam sebuah artikel ya. Nggak mungkin kalau artikel itu identifiernya cuma 1, 2, 3 pakai ID, tidak terlalu make sense. Kemudian yang berikutnya ada kita copy dulu yang ini, kemudian ada namanya kategori ID ya, karena dalam sebuah tabel itu nanti ada kategorinya, kategori ID. Kenapa kategori ID? Ya karena nanti kita akan membuat sendiri tabel kategori. Oke, cukup mungkin ya. Kemudian kita buat saja satu tabel lagi, model beserta tabelnya. PHP artisan make model kategori sudah ada ya, post kategori, supaya kemudian kita plug M. Oke, kita sudah dapat post kategori. Di sini isinya adalah kategori. Itu saja ya. Karena kita butuhnya cuma nama kategorinya dengan satu lagi slug ya, atau identifier. Nah, karena kategori ini ya sebenarnya harusnya cuma kategori ya, kita hilangkan S-nya. Kemudian di model kita tentukan ya, kita definisikan nama tabelnya, protected table dengan post kategori. Satu lagi untuk mass assignment ya, protected guarded atau field label lah. Field label. Field labelnya itu adalah kategori dan slug. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, apa beda antara guarded dengan field label? Ya, sebenarnya untuk field label ini, nah, yang diisi di sini itu yang bisa diisi. Yang ditulis di sini kategori dan slug tadi itu yang bisa diisi. Tapi kalau guarded, yang tidak ditulis justru itu yang bisa diisi. Sebenarnya kebalikan antara field label dan guarded. Akan tetapi Laravel menyarankan untuk pendefinisian field label atau mass assignment ini menggunakan field label, bukan guarded. Ketika dia publik, bisa diakses secara publik, maka kita harus menggunakan field label. Artinya apa? Ya, karena untuk guarded itu rawan di manipulasi, ya, sementara field label itu tidak bisa. Ya.
dari sistem keamanan Valuable lebih aman ketimbang Guarded, tapi dari sisi coding ya, Guarded lebih singkat. Oke, kita close saja. Begitu juga untuk post kategori tadi ya, di mana tadi, di post ya, kita definisikan untuk Valuable-nya atau Guarded lah, protected Guarded. Kita berikan empty string ya. Nah, ini tandanya semua field yang ada dalam tabel itu bisa diisi dengan inputan. Kalau field label dikosongkan, maka tidak ada yang bisa diisi. Harus dituliskan mana-mana field yang bisa diisi. Menggunakan guarded atau field label itu diserahkan ke teman-teman, karena ketika berada pada authentication seperti ini, maka otomatis yang menginput adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oke, cukup untuk pembuatan tabel post dan kategori. Untuk root di artikel kita cukupkan dulu. Nanti kita akan tambahkan yang lain. Kita coba migrate dulu. PHP artisan migrate. Nah, kalau kita lihat tabel post di sini belum ada. Setelah kita migrate, maka akan masuk tabel post dan post kategori. Oke, kita coba refresh, Ctrl R. Nah, di sini ada tabel post dan tabel post kategori. Post ya. Nanti di tabel post ini ada dua relasi, yaitu relasi dengan tabel post kategori ya. Kemudian relasi dengan user, tabel user. Oke. Kita close dulu yang lain yang tidak kita butuhkan. Sekarang kita coba ke list artikel. Ini kan masih kosong, kita bisa copy di pajak ya, pajak zakat ya. List, add, Ctrl C untuk sidebar kita close dulu. Untuk artikel list kita paste saja di sini ya, pasti ada yang error. Kemudian kita coba ke up ya, live wire, kemudian di post kita ke artikel list ya. Kita bind dulu, kita buat titelnya page meta. Ya, kita petik, kita buat array, misalkan title itu diisi dengan kita lihat dulu yang sebelumnya ya. List, title, description. Daftar artikel. Kita lihat dulu yang kita isi saja daftar artikel ya, daftar artikel, kemudian jangan lupa tanda petiknya, deskripsinya kita daftar artikel tentang zakat fitrah ya. Oke, kita lihat di browser pasti ada yang error ya, karena kita tidak memiliki artikel ya, atau tidak memiliki variabel zakat ini sendiri. Oke, untuk sementara kita coba ya, supaya tidak error, kita buat dulu variabel artikel sama dengan ya, kita panggil model post ya. Enter,
kemudian kita latest paginate karena kita butuh paginate ya, pagination. Dan di sini kita masukkan artikel, itu diisi dengan variabel artikel tadi. Oke. Kemudian di artikel list kita for each-nya kita artikel gitu ya. Kita jadi kalau ke sana itu kita ltz artikel. Kemudian di sini jangan lupa kita ganti juga dengan artikel. Oke, kita save, kemudian kita lihat di sini pasti tidak error lagi ya. Karena belum ada isinya ya, untuk artikel kita isi dulu, kita benarkan dulu, kita perbaiki dulu judul artikel, kemudian isi artikel, nanti kita limit, kemudian kategori, kan nggak mungkin isi artikel kita mau masukkan di sini semua, nanti kita limit. Kemudian diposting oleh siapa yang memposting artikel itu, tanggal posting, kemudian actionnya ya. Oke, kita hapus yang lain. Oke, kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kategori dulu ya. Untuk root kategori, karena input data artikel itu tidak bisa kita lanjutkan kalau kategorinya belum ada ya. Nah, kita buat dulu kategori ya. Kita ke sidebar dulu. Kemudian kita tambahkan di sini ya. Kategori, kemudian di sini kategori, dan di sini kategori ya. Untuk ikonnya nantilah kita ganti ya. Kita lihat dulu di sini ya, karena kategori ini pasti rootnya tidak ada. Kita buat root dulu di web.php. Oke, kita copy saja ini ya. Ya, harusnya sebenarnya di dalam sini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita ganti artikel ini dengan kategori. Ya, kita ganti saya dulu kategori. Oke. Kemudian ini ya kita belum buat ya, kita belum buat untuk properti Livewire-nya. Kita baru buat tabelnya tadi. Kita komen dulu, karena kalau tidak dikomen pasti akan error. Kita buat propertinya dulu. PHP artisan make Livewire. Nah, kita masukkan di post ataupun kita buat tersendiri ya. Kita buat root tersendiri ya, mungkin lebih bagus ya. Kategori, kemudian kategori list. Oke. Kemudian selanjutnya kategori create. Terakhir kategori edit. Walaupun create dan edit nanti kita akan satukan saja ya. Oke, selanjutnya kita ke root tadi, kita aktifkan kembali. Nah, ini kategori list kita impor dulu. Live kategori list. Kemudian kategori create juga begitu. Dan kategori edit juga seperti itu kita lakukan impor. Jadi cukup banyak ini ya.
Padahal sebenarnya bisa kita gabungkan menjadi seperti ini. Selanjutnya kalau kita refresh ya, maka kategori list, root kategori list, kita lihat not defined. Nah, kita lupa simpan tadi ya. Oke. Kalau kita lihat di kategori masih kosong ya. Kita mau buat CRUD dulu untuk kategori. Yang pertama kita buat CRUD ya untuk kategori. Kita close saja. Close saja. Kemudian kita ke ini kita close aja dulu ya. Close all. Kita ke resources, view, left wire, kategori. Nah, untuk kategori list ini kita akan coba lihat di zakat sini, kemudian di penerima list ya. Kita copy saja. Kita hapus dulu, paste. Simpan, pasti error. Nah, sekarang kita ke up left wire kategori list. Kita buat dulu page metanya. Ini harusnya tanda petik ya, saya sering lupa. Daftar kategori, artikel. Sorry ya, ini harusnya kita buat array lagi ya. Title isi dengan ini, kemudian description kita isi dengan itu kita tidak usah buat description ya, title saja. Kategori list ini kita tidak perlu buat description, kita hapus saja. Simpan. Itu pasti ada error ya, description. Gini saja, description kita isi dengan empty array saja ya, empty saja ya, kosongkan. Oke, kita simpan. Kalau kita lihat sudah aman, tidak ada variabel penerima. Nah, sekarang kita membuat, karena tadi kita sudah punya tabelnya, tabel dengan modelnya untuk kategori list ya, kita panggil dulu untuk kategori ya. Kategori sama dengan post kategori, karena modelnya tadi ini. Let us paginate ya, kita masukkan di sini kategori, isi dengan variabel kategori. Oke, kemudian kita rubah yang ada di sini, kategori, di sini juga kategori, dan di sini kategori. Oke, kita simpan, kita lihat di browser. Oke, aman. Sekarang kategori ya, kategori kita nomor di sini kategori ya. Kemudian created add, yang lain kita hapus. Ini ya, supaya sama dengan temannya. Oke. Untuk nomor apa ada, tidak perlu avatar ya, kita hapus saja span di sini. Ini kita hapus saja.
th ini kita hapus saja ya. Kemudian ini kita hapus saja. Oke. Oke, sorry. Oke, kita hapus, kita copy. Kemudian kita item kategori. Slugnya tidak perlu kita tampilkan, kategori alamat kita hapus, item created at. Ya, kita buat formatnya itu D M Y. Oke, kita lihat dulu di browser. Oke. Nah, karena kita belum punya inputannya, nah kita akan buat CRUD dari kategori. Pertama, kita rubah dulu ini ya. Input data, input kategori. Kategori input dan cukup ya. Nah, sekarang kita ke create ya, kategori list saya pikir sudah selesai dulu. Kita close, kita ke kategori create. Nah, kita buka kategori create, kita lihat amil create atau penerima create ya, sama saja ya. Kita copy, kemudian di kategori create itu kita hapus dulu semua, kita paste. Kita close dulu yang ini, penerima kita lihat dulu ya. Nah, kita buka dulu di Livewire kategori create. Oke, kita buat dulu untuk title dengan description-nya. Nah, untuk inputan yang diinput apa-apa saja ya, nah kita lihat ya. Kita buat array title itu diisi dengan input data kategori, kemudian koma, description itu diisi dengan ya, terserah ya. Oke, ini titik koma, simpan. Oh tidak, titik koma ini harusnya koma ya. Oh sorry, ini harusnya panah ya. Pas ada error tadi, koma. Kita lihat, kita create. Nah, oh ya, saya lupa tadi ya. Harusnya di sini masih ada lagi. Ada metodenya adalah create ya. Terakhir submit input data. Kita save, kita lihat kembali ya, tidak ada variabel kategori karena kita tidak membutuhkan itu. Untuk kategori create kita simple saja ya, cuma satu inputan saja ya. Di sini kita hapus ini ya, kemudian kita hapus yang lainnya, kita simpan. Di sini wire modelnya kita ganti dengan kategori, daftar kategori, nama kategori. Di sini kita Ctrl D, nama kategori. Kita simpan, kita lihat dulu di browser. Nah, seperti ini ya, simple saja karena ya kategori cuma satu.
Nah, sekarang kita akan coba buat metode create-nya ya. Kalau kita lihat metodenya adalah create, maka kita akan coba buat metode create public function create ya. Oke, sebelumnya kita definisikan dulu propertinya di sini. Public kategori, kemudian ada lagi ya, slug. Oke, itu dulu. Sebenarnya slug nanti kita lihat ya. Oke, kita panggil dulu modelnya, model post kategori, kemudian create kurung array di dalam, kita titik koma ya. Kemudian untuk kategori itu diisi dari this kategori, artinya dari form inputan kategori. Nah, untuk slug itu diambil dari ya kategori itu sendiri, tapi kita bungkus dengan str ya. str slug ya. str kemudian slug seperti ini ya. Oke ya, str ini bisa juga kita pakai str yang itu ya, str seperti ini, str yang seperti ini, tapi kita bisa juga menggunakan function str. Kemudian kita lihat dulu di zakat sini ya, create, kita copy dulu yang ada di sini ya, copy supaya muncul suite alertnya, data kategori berhasil disimpan. Oke, kita lihat dulu suite alert sudah masuk di sini ya. Oke, kita coba dulu untuk kategori, kita masukkan misalkan ini ya, input. Oke, kategori berhasil disimpan. Untuk listnya juga sudah ada ya, kita lihat di database ya. Untuk slugnya sudah masuk. Nah, kita tambahkan mungkin kategori yang lain, kewajiban zakat, input data. Oke, sebenarnya kita bisa buat modalnya, tapi oke, nantilah kita buat modal seperti itu. Oke, untuk create sudah selesai, kita coba ke edit. Kategori edit ya, edit ini kita ganti dengan create ya. Nah, yang di edit yang di sini tadi, yang di kategori ini kita hapus saja karena tidak kita butuhkan juga ya. Oke, karena kategori create dengan kategori edit itu sebenarnya sama ya, kita bisa copy yang ada di sini, propertinya kita ini, tapi ada satu lagi ya, public kategori ID ya. Nah, kemudian yang ini page metanya kita bisa copy, koma array update ya. Untuk metodenya update update kategori ya. Simpan, kemudian kita buat metode namanya update kategori ya, harus sama dengan ini ya, public function update kategori ya. Nah, yang pertama kita mau ya, namanya ketika kita melakukan proses edit ya, kan harus muncul gitu ya. Kita mount dulu ya, kita tampilkan dulu public function
mount. Sekarang untuk this kategori ID itu diambil diisi dengan this. Kita pakai root mode binding dulu ya. Post kategori, ini kita panggil, kemudian kategori. Berarti ini kita isi dengan kategori kategori ID ya. Kemudian yang ini adalah kategori. Di sini kategori. Di sini slug, ini juga slug. Oke, kita ke kategori list dulu untuk mengedit rootnya ya. Ini rootnya adalah kategori edit. Kita edit, kemudian kalau kita save, kita lihat di browser, kita edit. Oke, maka muncul ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan proses edit. Yang pertama, kita buat dulu variabel kategori. Itu kita panggil dulu modelnya post kategori. Kemudian kita find ya this kategori ID ya. Kita panggil dulu ID dari kategori yang kita pilih. Nah, sekarang kategori ya, karena kita sudah punya ID-nya, tinggal kita update ya, sama dengan di create tadi ya. Sehingga kita bisa copy, kita paste di sini, titik koma jangan lupa, kemudian sweet alertnya jangan lupa kita copy dan kita paste di sini. Kategori list, data kategori berhasil diupdate. Oke, sepertinya cukup ya. Misalkan kita mau add, oke, edit lagi. Oke, cukup ya. Untuk search, oke, kita buat memang untuk root untuk search ya, searchnya di kategori list. Oke. Nah, sekarang untuk jika ada, kita buat dulu propertinya. Kita definisikan dulu public. Search. Kita tulis empty array, kemudian ada lagi public paginate ya, supaya kita bisa tentukan paginate-nya itu 10 misalkan ya. Sehingga di sini kita bisa tulis di sini this paginate. Supaya maksudnya this paginate itu paginate-nya 10. Ya, kita tulis 10 juga di sini boleh. Oke, jika ada search. Nah, search-nya itu ada, maka kita kita masukkan di sini ini. Kemudian yang ini kita copy ke atas ini ya, kita tambahkan sebelum latest ini where ya, kategori ya, field kategori yang akan dicari, kemudian ada like, kemudian titik dish search, kemudian titik sorry, oke, harus
harusnya di sini like ya, koma lagi ada persen ya. Oke, jangan lupa di sini kita menggunakan use page with pagination ya. Kemudian kita ekspor ya, sehingga ini yang kadang membuat halaman kita error ya. Kita lupa menambahkan use with pagination. Dan terakhir kita reset dulu ya, public function updating search this reset page. Oke, terakhir kita function delete ya, kita lihat langsung kita panggil modelnya ya, pause. Karena delete-nya itu adalah ya ini ya, get ID ya, langsung kita panggil saja pause kategori ya, destroy get ID. Oke. Get ID underscore ID seperti yang sebelumnya. Sebelumnya kan seperti itu ya. Oke, kalau kita coba kita misalkan input lagi kategori sembarang aja ya, kita input data. Oke, kalau kita hapus yes. Oke, itu dulu untuk input kategori ya, CRUD untuk kategori. Nanti kita akan lanjutkan pada CRUD di daftar artikel ya, khusus untuk post ataupun artikel yang akan kita buat setelah ini. Kita cukup dulu untuk video ini, kita lanjutkan di video berikutnya.